يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين amin. Masih lanjutan yang kemarin. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa sholihin. Di antara hati yang tak itu datanya selain yang kemarin adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta para sahabat, dan cinta ahlul bait Rasulullah. Jadi cinta sahabat, cinta ahlul bait Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu banyak. Jadi saat Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, sahabat Rasulullah yang ikut Rasulullah pada waktu ada 10.000. Jadi banyak betul sahabat Rasulullah. Kita tidak boleh milih-milih sahabat. Semua sahabat Rasulullah harus kita cintai. Yang namanya sahabat adalah sahabat. Maka tidak boleh kita pernah menghina, mencela sahabat, apalagi mencaci maki sahabat. Karena memang ada kelompok-kelompok yang mencaci maki sahabat. Sahabat itu tidak bisa ditandingi oleh generasi selanjutnya. Karena kata baginda Rasul, khairul qurun qurni. Jadi sebaik-baiknya generasi itu adalah generasi aku. Jadi Rasulullah itu terbaik. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yang berjumpa dengan Rasulullah, itu adalah orang-orang terbaik. Bahkan sekelas wali kutub saja tak bisa menyaingi sahabat. Kalau ada pertanyaan kok sahabat itu tak karomahnya tak nampak, berbeda dengan wali-wali. Dalam dunia tasawuf, wali-wali itu kan banyak karomahnya. Sahabat itu, karomah sahabat itu adalah mereka berjumpa dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, makan bersama Rasulullah, perang bersama Rasulullah. Itu sudah karomah tersendiri sudah. Tidak ada karomah tertinggi itu melebihi berkumpul dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Maka kalau ada orang bermimpi Rasulullah, tidak bisa ditakwil, tidak bisa ditafsir itu. Maka oleh ulama hanya dikatakan yanalu khairan katsiran ad'afan mudha'afa. Orang itu memperoleh kebaikan yang banyak berlipat ganda. Berjumpa dengan Rasulullah, sekali saja berjumpa dengan Rasulullah, luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak bermimpi Rasulullah sekali saja, itu sudah luar biasa. Jadi bisa mimpi, kualitas mimpi, pahala mimpi itu bisa mengalahkan ibadah seumur hidup. Sekarang dulu. Maka kalau sholawat, kita baca sholawat sekali saja Allah terima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah berselawat kepada kita. Sholawat Allah itu kepada kita bisa mengalahkan ibadah kita seumur hidup. Kalau Allah berselawat saja kepada kita sekalipun udah yang lain seluruh hidup itu dikalahkan oleh satu sholawat. Wa ahli baitihi wa tabi'in. Jadi ahli baitihi kemarin sudah ya, ahli baitihi. Ahli bait sudah dijelaskan ya? Sudah? Belum. Wa ahli baitihi, dan cinta keluarga Rasul. Siapa keluarga Rasulullah? Kila hum arba'atun. Dikatakan ahlul bait Rasulullah itu ada 4. Al-Hasan wal Husain wa Ali wa Fatimah. Itu ahlul bait Rasulullah. Kalau dalam kitab Ahkamu Sholat ala Nabi, jadi disebutkan ahlul kisah itu ya mereka berempat ini. Namanya orang ahlul kisah, orang-orang yang ditutupi, diselimuti oleh kelambu, selimut. Itu katakan ahlul kisah. Rasulullah itu pernah bermubahalah dengan orang-orang Nasrani. Jadi Rasulullah itu dikatakan pendusta oleh orang-orang Nasrani. Kata Rasulullah, ayo ajak keluargamu, aku akan mengajak keluargaku. Mari kita bermubahalah. Kalau aku yang berdusta, maka mudah-mudahan azab Allah turun ke aku dan keluargaku. Tapi jika engkau yang berdusta, mudah-mudahan azab Allah itu turun kepada engkau dan keluarga engkau. Rasulullah membawa Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan Husain bermubahalah. Kalau di Jawa itu pernah kita dengar sumpah pocong, ada. Kalau benar dia mati, itu benar. Bermubahalah, sumpah pocong itu bukan mubahalah, bukan. Tapi begitu, mereka bersumpah kalau mereka salah, mereka mati. Jadi taruhannya nyawa. Dan Rasulullah itu pernah membawa keluarganya. Nah, maka ini dikatakan ahlul kisah.
Maka dikatakan keluarga Nabi, ahlul bait Nabi itu 4. Lakinnal muradu bidzalika ma ya'ummu haula'i wa dzaqarabatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetapi kata ulama di sini yang diharapkan dengan kata ahlul bait adalah apa-apa yang menyangkut menyeluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga Nabi banyak. Jadi ada paman Nabi, ada Ja'far. Jadi ada Abbas, kemudian ada Aqil, kemudian keluarga sepupu Rasulullah dari jalur Abu Lahab itu masih keluarga Rasulullah. Jadi yang udah masuk Islam keluarga Rasulullah SAW. Lah kata ulama lagi, ada yang mengatakan yang dikatakan ahlul bait Rasulullah itu adalah semua orang yang menyambut dakwah Rasulullah. Artinya orang yang beragama Islam itu dikatakan keluarga Rasulullah. Jadi ada yang berlaku umum, ada yang berlaku khusus ahlul bait. Maka kita harus cinta kepada ahlul bait. Maka ada ahlul bait itu harus kita cintai, harus kita tahu siapa mereka. Qala Ibnu Abbasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata begini, baginda Rasul bersabda, man ahabba ashabi wa azwaji, barang siapa yang cinta kepada sahabat-sahabatku dan istri-istriku, wa ahla baiti, kata Rasulullah, dan ahlul baitku, walam yad'an fi ahadin minhum, dan tidak mencela salah satu dari mereka, kita tidak pernah mencela mereka, wa kharaja minad dunya, dan ia keluar dari dunia, maksudnya meninggal, ala mahabbatihim, dan ia meninggal keluar dari dunia atas kecintaan kepada mereka, kana ma'i fi darajati yaumal qiyamah, maka ia bersama aku di dalam derajatku besok pada hari kiamat. Lalu cinta. Maka hati-hati kalau buka-buka itu atau bergaul dengan kelompok-kelompok yang kadang membicarakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Hati-hati. Jadi hati-hati, jadi kita tahu sahabat-sahabat. Maka kata Ibnu Ruslan itu majara bainal ashab naskutu, apa-apa yang terjadi dengan kalangan sahabat kita diam, abstain gitu. Di sahabat itu kan ada yang bertengkar ya, ada bertengkar, ada berperang tuh, ada sahabat, ada cekcok. Jadi kalau ada begitu majara bainal ashab naskutu, diam saja kita. Biarkan Rasulullah besok yang akan menilai. Biarkan Rasulullah di antara sahabat itu. Jadi kita tidak boleh menilai mereka. Wat tabi'in, kemudian cinta kepada tabi'in. Ailis sahabati. Jadi tabi'in itu gimana? Tabi'in itu adalah muridnya sahabat. Jadi muridnya sahabat, kita harus cinta kepada mereka. Qala Abdurrahman bin Nuzatil Majalis. Jadi Imam Abdurrahman dalam kitab Nuzatil Majalis mengatakan begini, wa afdalut tabi'in inda ahlil Madinah Sa'id bin Musayyib. Jadi lebih utamanya, paling utama yang tabi'in di Madinah itu adalah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Jadi beliau ini sangat alim, luar biasa. Wa inda ahli Kufah, sedangkan menurut penduduk Kufah, tabi'in di Kufah itu yang utama adalah Uwais. Jadi Imam Uwais. Wa inda ahli Basrah Al-Hasanul Bisri. Al-Hasanul Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri. Wa Qais bin Abi Hazim, dan Qais bin Hazim. Jadi tabi'in itu murid-muridnya sahabat. Jadi rata-rata mereka dikatakan tabi'in, syaratnya mereka harus lama berguru kepada sahabat. Jadi tidak hanya sekedar lewat. Beda dengan Rasulullah. Kalau dengan Rasulullah berjumpa sekali saja, berjumpa dengan Rasulullah, iman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu dikatakan sahabat. Tapi kalau tabi'in syaratnya ketat. Jadi harus lama bergaul dengan sahabat. Wassalihin, kemudian hati yang taat itu harus cinta kepada orang-orang soleh. Siapa orang soleh itu? Wahumul qa'imuna bihuquqillahi. Yang dikatakan orang soleh itu adalah orang-orang yang menegakkan hak-hak Allah. Orang soleh jadi melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa-apa yang dilarang. Jadi menegakkan hak Allah.
Kemudian wa huquqi ibadihi. Orang soleh itu adalah orang yang menegakkan hak-hak hambanya. Jadi mereka menegakkan. Jadi tidak sembarangan. Jadi sesama muslim itu tidak sembarangan, hak-hak seorang hamba itu ditunaikan. Semua bidzalika li'anna halahum sulhun indallahi wastahaqqa ridahu wa sana'ahu. Mengapa mereka dikatakan orang soleh di sisi Allah? Karena sebenarnya perilaku mereka itu baik di sisi Allah dan mereka berhak mendapatkan ridho dan pujian Allah. Orang soleh, jadi orang-orang soleh. Waridho anillah. Kemudian termasuk hati yang taat itu adalah ridho pada Allah. Jadi ridho, rela kepada Allah. Wa huwa a'la minas sabri darajatan. Ridho itu adalah lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Jadi ada sabar, ada ridho, ada qanaah, ada zuhud, ada wara'. Jadi banyak sekali. Jadi kalau orang itu ridho, maka tingkatan ridho itu adalah lebih tinggi daripada sabar. Li'anna man radiya sabara. Karena sesungguhnya orang yang ridho maka ia akan sabar. Sabar kalau orang ridho itu. Wala aksa, dan tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Kalau sabar belum tentu ridho. Jadi kalau ridho sudah mesti sabar. Jadi maka kalau dalam ilmu tasawuf itu ada maqamat wal ahwal, ada tingkatan. Orang itu ridho kalau di awalnya sudah ada qanaah. Jadi qanaah itu adalah pintu masuk untuk ridho. Tak mungkin kita ridho kalau tidak qanaah sebelumnya. Maka kata ulama, awal ridho al-qanaah. Jadi awal pertama adalah qanaah, nerima apa adanya. Kita hidup begini ya begini. Tak ada ganteng, tak ada mancung itu. Hidup juga ya tidak kaya, tidak miskin, ya begini adanya. Qanaah, nerima karena semua ketentuan itu dari Allah. Bismillah walhamdulillah ala khairu wasyarru bimasyiatillah. Sudah Allah atur semuanya. Jadi baik dan buruk itu dari Allah, tapi jangan menisbatkan buruk itu pada Allah. Mencuri umpamanya atau berzina, nah Allah nyuruh saya berzina. Nah, kalau dalam Al-Quran itu berperilaku buruk maka harus disebutkan kepada diri sendiri. Memang sudah diatur. Jadi tidak boleh disebutkan kepada Allah karena itu bagian namanya adab kepada Allah. Nah, maka kalau ada qanaah ridho, orang itu kalau kalau sudah melalui pintu-pintu itu, maka akan masuk pintu yang lain. Maka ibarat rumah, kalau kita sudah masuk pintu depan, maka nanti akan masuk pintu-pintu yang lain. Ada celah-celah yang lain. Celah-celah yang lain. Maka tadi kaitannya dengan qanaah, kalau orang itu sudah hidupnya qanaah, maka nanti Allah akan masukkan dia pelan akan masuk paham pintu itu. Nanti ada pintu-pintu lagi, ada namanya taslim, ada tafwid, ada namanya tawakal. Beda-beda. Orang itu tak beda. Kemudian ada namanya tajrid. Nah, bingung ya? Bingung Pak ya? Bingung kan? Ya bingung, ya udah ada apa-apa nikmati saja kebingungan. Lalu itu ya manusia itu. Nah, pelan-pelan. Nah, jadi kata operator belajar tasawuf, ya dikit-dikit kan tasawuf hampir tiap malam kan. Tiap ngaji itu disentilkan dikit-dikit. Tasawuf. Wa tawakkulu alaihi. Kemudian di antara hati yang taat itu adalah tawakal atas Allah. Ain i'timadu 'ala Allah taala la 'ala ma siwahu. Tawakal atas Allah maksudnya adalah pasrah, berpegang teguh atas Allah, tidak atas selainnya. Jadi tawakal, jadi pasrah kepada Allah. Di masa Rasulullah itu bab tawakal itu pernah dicontohkan begini, ada seorang sahabat. Nah, dikatakan unta apa kuda lupa saya lupa. Jadi letakkan tidak diikat. Kata Rasulullah tak diikat, tawakal dulu. Kata Rasulullah kau ikat dulu baru tawakal kepada Allah. Oh, baru tawakal. Sama kalau kita motor kita letakkan tempat yang aman, kemudian kunci dengan kunci setang baru tawakal kepada Allah. Begitu caranya. Jadi jangan main asal tawakal ya. Nah, itu tawakal, ilmu tak cukup gitu nih. Ilmu kita tak cukup, tawakal
Kita berangkat umpamanya. Jadi kalau ibu saya itu sedikit Pak, kalau nak berangkat umpamanya bekerja sudah baca ABC dan sebagainya, habis itu saya ngomong nama ya Allah, aku titipkan rumah beserta isinya kepada Allah. Begitu saja. Jadi saya titipkan rumah beserta isinya kepadamu ya Allah. Dikatakan kalau kita menitip sesuatu kepada Allah, Allah itu malu kalau sampai bercerai-berai barang itu. Nah iya kan Allah sendiri yang nyuruh jaga titipan, masa Allah tak bisa jaga titipan kita? Nah, begitu, belajar kita titipkan pada Allah, percaya pada Allah. Tapi jangan pula nanti pulang mau letakkan pinggir jalan. Ya Allah aku titipkan itu, salah itu. Ya deh. Gunakan. Kunci dulu yang baik letakkan dalam rumah baik-baik. Habis itu kita mau tidur ya Allah aku titipkan rumah beserta isinya badanku tidur. Kita tidur. Allah jaga. Karena memang Allah yang menyuruh kita menjaga titipan dan Allah akan senantiasa menjaga kita. Nah, itu caranya menitip kepada Allah. Nah, kalau udah bangun ya Allah aku ambil lagi titipanku. Qala Allah Ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah, barang siapa yang bertawakal atas Allah, maka ia yang mencukupi. Allah yang akan mencukupi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Kata baginda Rasul, barang siapa yang cinta bahwa dirinya menjadi lebih kuatnya manusia, maka hendaknya ia bertawakal atas Allah. Pengen kita kuat kalau Allah kuat. Nah, jadi kalau dulu saya itu kalau mau kegiatan itu pasti seminggu sekali itu minum jamu, entah jamu apa yang minum, jamu kuat, jamu apa. Wah. Nah, jadi setelah sekian lama jadi kurang, minum jamu itu kurang. Jadi hanya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu salah satu adalah jamu. Jadi kalau umpamanya ngaji malas, badan capek benar, maksud itu jamunya. Itu kalau saya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu adalah vitamin ruh. Insyaallah kuat gitu. Jadi kalau bapak mau malas mau baca rofik baca itu. Insyaallah kuat nanti. Wa qala al-Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri berkata begini, at-tawakkulu huwa ridha li fi'lillahi ta'ala. Yang namanya tawakal itu kata Imam Hasan al-Basri itu adalah ridho terhadap perbuatan Allah. Itu tawakal. Allah nak berbuat apapun maka kita tawakal. Apa kata Allah? Maka paham begini, paham adalah mempercayai apa yang dilakukan oleh Allah. Jangan pernah mempertanyakan apa yang diperbuat oleh Allah. Ai i'timadul qalbi 'ala Allah. Maksudnya bagaimana percaya dengan perbuatan Allah itu, ridho dengan perbuatan Allah adalah berpegang teguhnya hati terhadap Allah. Jadi hatinya senantiasa berpegang teguh pada Allah. Wal farqu bainat tawakkul wat taslim wat tafwid. Nah, di sini dibahas perbedaan antara tawakal, taslim dan tafwid. Di doa dalam rotib itu kan ada bacaan begini, Allahumma hdina wa kullana ya rabbana wa diyan mursyidan ila ma tuhibbuhu wa tarda bihi anna faqad fawwadna ilaika amrana wa tawaffana muslimin wal hikna bisalihin. Faqad fawwadna ilaika amrana. Maknanya apa? Faqad fawwadna, maka sungguh kami pasrahkan ilaika kepadamu amrona urusan kami. Jadi menyerahkan. Kita menyerahkan urusan kita nih. Jadi di rumah tuh mau terjadi apa tidak usah pikirkan, udah kita serahkan kepada Allah. Di dalam rotib itu kan semua sudah disebutkan. Kita menyerahkan harta, kita menyerahkan anak, kita menyerahkan diri, agama kepada Allah. Tidak usah mikir-mikir macam-macam. Dalam rotib itu. Nah, dalam doa itu faqad fawwadna, bahasa faqad fawwadna itu tafwid. Maka perbedaan antara tawakal, taslim sama tafwid, anna tawakkula an taskuna ila wa'dillah. Yang dikatakan tawakal itu adalah bahwa dirimu itu tenang dengan janji Allah. Itu tawakal. Kita ngaji rotib, pergi baca zikir rotib. Kita pergi ngaji, itu kan sudah banyak pahala zikir, pahala majelis ilmu, itu banyak macam-macam. Maka kita tenang dengan janji Allah melalui baginda Rasul. Tidak perlu nanya-nanya lagi kita nih. Jadi kita duduk di sini kan berlebih.
haji melebihi umrah, melebihi jihad fi sabilillah. Jadi udah, itu namanya tawakal. Wa taslimu an taktafi bi ilmillah. Yang kedua namanya tafwid. Apa yang dikatakan taslim itu? Pasrah juga maknanya. Taslim itu bahwasanya adalah engkau mengambil kecukupan dengan pengetahuan Allah. Udah, Allah tahu kita begini, ya begini sudah. Kita beramal sesuai dengan amal kita, dengan ilmu kita, ya udah begini. Bilang saja pada Allah, ya inilah kemampuan saya. Jadi mohon dibimbing, mohon dibimbing. Jadi sama Allah itu tak usah malu-malu, minta saja. Maka di akhir rotib, kalau akhir rotib itu diam sebentar, kemudian tarik nafas panjang, diam, sudah tarik nafas panjang, diam, hadirkan guru, sanad itu, ngomong dalam hati, hadirkan, namanya guru Haidar bimbing saya, doa. Syekhona bin Muhsin juga begitu. Syekhona bimbing, doakan saya. Ada begitu. Habis membaca, sama habis sholat kita habis sholat, diam sebentar, habis berdoa, dia pejamkan mata, nundukkan ke bawah, ngomong dalam hati Allah, ya Allah bimbinglah aku. Begitu, kita tak boleh raga. Tidak boleh raga, karena kita itu innal insan mahallul khata' wa nisan. Banyak salah kita. Maka kita minta bimbing senantiasa kepada Allah. Kita minta doakan kepada guru-guru. Tidak boleh kita ngotot, ini benar punya saya belum. Nah, makanya roh itu kita minta dibimbing. Makanya ngomong dalam hati, ya Allah bimbing saya. Nah, itu. Nabi Adam saja itu mencangkul minta ajarkan kepada Allah, nyangkul. Pernah tidak bapak-bapak nyangkul minta ajarkan kepada Allah? Ya Allah ajarkan saya nyangkul gitu, pernah tidak pernah. Nabi Adam itu begitu. Nabi Adam juga belajar tentang doa, bagaimana doa yang mencakup keseluruhan tasbih, tahmid, tahlil, dan mencakup keseluruhan syukur kepada Allah, dan mencakup keseluruhan puji-pujian kepada Allah. Diajarkan oleh Allah. Jadi kita begitu. Beramal nih, beramal sudah kita maksimal sholat, habis itu kita minta ampun sama Allah, minta bimbing kepada Allah. Jadi itu. Nah. Kemudian yang ketiga, wattafwidu an tardha bi hubbillahi azza wa jalla. Yang dikatakan tafwid, kata tafwid itu juga maksudnya adalah bahwasanya engkau itu ridho dengan hukum Allah. Hukum Allah yang berlaku itu kita ridho. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini boleh, ini tidak. Nah, jadi kita ridho. Jadi kita ridho dengan hukum Allah. Maka itu namanya tafwid. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyatil munjiyat. Dan selain itu semua yang telah disebut dari perkara-perkara wajib yang terletak di dalam hati yang bisa menyelamatkan. Jadi maka harus ada namanya qanaah, ada namanya zuhud. Itu banyak sekali kalau dalam pekerjaan hati. Maka kalau dalam bahasan tawakal ada tawakalnya burung. Tawakal yang terbaik itu adalah tawakal burung. Tawakal burung itu pergi pagi, balik sore, tak pernah namanya nyimpan. Kan berbeda dengan kita kan, kita simpan kok. Kalau bisa sampai 10 tahun ke depan kita simpan. Kalau burung itu enggak, dia lapar pagi cari, sore balik. Kecuali dia tidak akan membawa. Yang dia bawa itu kecuali untuk anaknya kalau dia punya. Tidak tawakal. Ada tawakal semut. Tak baik semut itu kadang bawa makanan melebihi besar tubuhnya. Pernah perhatikan semut, Pak? Itu semut. Nah, tawakal burung itu tawakal luar biasa lah. Tapi kalau kita tak bisa seperti itu, jangan mati. Ada kan? Nah, jadi ada cerita orang soleh, sama-sama orang soleh nih. Yang satu ini tawakalnya begitu, tawakal burung. Yang satu tawakal lain dia. Bagi dia itu adalah sesuatu yang sudah ada, kalau dipersiapkan terlebih dahulu maka ibadah itu lebih sempurna. Yang satu tidak ikut seperti itu. Maka yang satu nih, orang soleh nih, kalau dia mau makan perlu ikan, mancing loh ikan, mancing loh.
Yang satu ini enggak, dia enggak mancing, dia biara apa? Membuat tambak. Kalau dia mau makan langsung cetok ya, enggak ada dia. Kalau yang satu mancing di sungai. Lebih enak mana nih? Hah? Cepat mana ngambil? Hah? Tambak sampai. Akhirnya yang satu ini kalau nak makan ya cari lok beras, cari lok ikan, cari lok lauk. Yang satu ini enggak. Ibadahnya bagus, santrinya banyak, nak makan sudah siap semua kan. Nah, jadi masing-masing punya santri. Akhirnya santri yang tukang pancing ini ngutus santrinya kepada kiai yang orang solid tadi yang punya tambak. Jadi sampaikan salam saya pada kiai itu. Coba tanyakan bagaimana tentang dunia. Jadi singkat cerita, santri ini sampai kepada kiai yang punya tambak itu. Belum sampai mengutarakan maksudnya, kiai itu udah bilang begini. Mau bilang sama kiaimu, kalau masih nak mikirkan nanti makan apa, itu masih mikirkan dunia. Singkat cerita, santri pulang. Jadi diaturkan pada kiainya itu. Jadi begitu. Salam dari Pak Yai itu, kalau masih mikirkan nanti nak makan apa, itu masih mikirkan dunia. Maka masih ada dunia di dalam hati. Akhirnya apa kata kiai itu? Betul juga. Setiap mau makan aku pikirkan makan apa gitu. Berarti saya masih memikirkan dunia. Nah itu sekelas orang soleh begitu. Kalau bapak-bapak dan saya apa? Nak tidur pun nak mikirkan besok ini kerja apa gitu. Tapi itu makomnya lain Pak, makomnya. Jadi kalau makomnya apa, tingkatannya berbeda-beda. Itu Pak tentang waktu dia. Mudah-mudahan di hati kita tidak ada dunia. Amin. Jadi kemudian kan nadmi 'alal ma'azi wa ghairi dzalika min al-wajibatil qalbiyatil munjiyah, dan selain yang telah disebutkan sebelumnya dari hal-hal yang wajib yang mesti ada dalam hati dan itu menyelamatkan, seperti menyesal 'alal ma'asi, atas perbuatan maksiat. Jadi menyesal terhadap perbuatan maksiat terdahulu. Wakat tasdiki, dan seperti membenarkan wa huwa qabulul qalbi wa syirahuhu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hati itu ada pembenaran terhadap apa-apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul. Wajib hukumnya hati kita membenarkan seluruh yang datang dari baginda Rasul. Jadi wajib. Wal muraqabatu lillah, kemudian yang harus ada dalam hati itu juga, hati yang taat itu, hati itu senantiasa muraqabah. Hati itu muraqabah. Muraqabah itu apa? Wahiyya istidamatu ilmihi bi itla'ir rabbi alaihi fi jami ahwalihi. Yang dikatakan muraqabah itu adalah langgengnya pengetahuan seseorang bahwasanya Allah senantiasa melihat perilakunya. Jadi kalau hati kita bisa seperti itu dan terasa di dalam diri itu, berarti orang itu muraqabah namanya. Jadi kalau kita ini kan tahu Allah itu maha melihat, sepakat ya, tahu kan? Karena Allah maha ya Allah. Jadi Allah itu maha melihat. Tapi apa bisa tidak hati kita, badan kita, darah kita merasa kita dilihat? Bapak merasa tidak sekarang dilihat oleh Allah? Kalau sampai merasa sampai ke darah, Bapak itu tidak bisa bergerak. Orang itu kalau sudah muraqabah pada Allah, wah luar biasa dia. Jadi tak lama jadi wali. Karena syaratnya wali itu harus dua, dia harus muraqabah dan musyahadah. Nah, jadi kalau muraqabah itu diantaranya. Jadi kalau orang saat muraqabah merasa dilihat dan terasa dilihat oleh Allah, jangankan mencuri, okay? Hati itu mau melirik ke lain tak bisa. Hati mau melirik ke lain tak bisa. Karena memang diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Wallahu muhitun bih. Seluruhnya terasa gelap dilihat oleh Allah. Apakah sampai itu tidak? Kalau tak sampai ya pelan-pelan. Mudah-mudahan berusaha bisa melakukan. Maka tidak bisa orang itu umpamanya ingat kepada Allah, dilihat oleh Allah, merasa merokok baru maksiat kepada Allah. Bohong. Itu bohong. Karena orang merokok itu tak bisa dirinya sembarang. Kucing saja kalau ada ikan dia tak akan bergerak.
Pernah lihat kucing kan? Kita tadi kan ada kucing, ada kita sini tak ngomong kita diamnya. Kucing itu diam aja begini tidak. Diam. Orang merokok itu kurang lebih begitu, tapi lebih sedap merokok, gigi lebih sedap. Nah, jadi tak bisa cerita banyak begitu gitu saja. Tapi dirasakan. Al-matlabul fi ma'asil badni wallahu a'lam bishawab.